Di tahap ini, aku nggak tahu kalau wibu sekarang itu ada di tahapan yang jenis apa. Entah kecerdasan mereka berkurang karena kebanyakan nonton video pendek, atau mungkin karena kebanyakan nonton alur cerita. Masalahnya gini men, wibu zaman sekarang itu suka banget bikin istilah-istilah yang nggak penting. Dan ujung-ujungnya malah ngeribetin diri mereka sendiri dan wibu yang di sekitar mereka juga. Memangnya apa yang barusan terjadi? Emang ada apa bang? Jadi ayo simak videonya sampai habis baraya, biar paham seberapa kocaknya wibu zaman sekarang. Aku yakin kalau aku atau kau yang nonton video ini adalah wibu yang punya pemikiran yang cukup cerdas. Dan aku yakin juga kalau sebagian besar di antara orang yang nonton video ini paham dengan kultur wibu dan jejepangan lainnya. Tapi entah kenapa dan gimana caranya ada wibu yang sering menggunakan istilah yang aneh-aneh. Ada istilah otamega lah, ada istilah nijikon lah, ada istilah aneh-aneh lainnya lah. Pokoknya banyak gitu. Pada dasarnya kan semua istilah yang kusebutkan itu sama aja gitu. Mereka suka sama yang jejepangan, entah itu anime, manga, atau lagu, atau ya sama aja gitu. Tapi itu udah lama lah ya, dan aku udah pernah bahas itu di video yang udah lama banget juga kayaknya. Dan sekarang aku malah ketemu satu istilah lagi, dan menurutku istilah ini istilah dongo. Siap-siap buat dengar istilah baru yang paling resmi, yang paling valid di jagat dunia perwibuan. Jadi istilahnya itu adalah native isekai. Damn, gila, itu mind blowing banget gak? Native isekai. Men, seharusnya kau tercengang gitu dengan kata-kata baru yang terdengar sangat cerdas dan intelektual ini. Ayo, kita ulangin sama-sama. Native isekai. Damn, gila. Keren banget nggak gua setelah ngomong native isekai. Gila, kayak intelektual banget, sumpah. Kata-kata native isekai itu nggak salah coy. Ayo coba kita bedah sesuai dengan postingan yang beredar rame di internet. Ya tapi aku nggak bakal ngasih tunjuk screenshotnya karena aku malas buat nyari dan karena udah ke-refresh jadi hilang. Jadi ya aku nggak mau ngasih tahu. Native itu artinya warga lokal dan isekai itu artinya dunia lain. Jadi native isekai itu artinya warga lokal yang berada di dunia lain. Nggak salah dong. Dan kalau Tensura itu namanya other residence isekai karena mereka bukan warga lokal dan mereka tinggal di wilayah baru. Gila, itu genre anime baru. Menurutku ya, level kedongan dari kata native isekai itu sama aja kayak kau ngomong congratulations morning untuk mengucapkan selamat pagi. Agak lucu aja sih sebenarnya, pengen bikin istilah baru tapi jatuhnya kelewat luar biasa intelektual gitu. Bahkan bisa mengalahkan Stephen Hawking sama Stephen Chow. Ya maksudku gini loh, bayangkan aja Final Fantasy itu diganti namanya jadi Final Native Isekai. Atau misalnya Grand Blue Fantasy berubah menjadi Grand Blue Native Isekai. Tapi gini, sorry, aku mau minta maaf karena sudah merusak kebahagiaan kalian dengan sarkas yang barusan. Tapi genre native isekai itu bener-bener ada. Dan itu bukan karang-karangan semata, ya beneran ada. Tapi kegunaannya agak berbeda. Dan sebenarnya ya, istilah dari native isekai ini udah ada dari tahun 2018. Dan sebenarnya itu semua diawali dari 4chan. Dan kayaknya dipopulerkan lagi di Reddit. Intinya, orang Reddit ini bikin thread. Cerita isekai di mana tokoh utamanya nggak reinkarnasi, tapi warga asli dunia itu. Karena aku orangnya positif banget dan ya positif vibe banget gitu. Dan aku percaya kalau semua orang di dunia itu pintar. Jadi jelas dong aku berpikir kalau orang yang ngomong native isekai ini bermaksud untuk sarkas. Karena sekarang kalau dilihat-lihat, sekarang tuh kayaknya anime isekai udah terlalu banyak. Di setiap season itu pasti ada aja anime isekai. Dan sering banget itu muncul di timeline-timeline Facebook, YouTube, atau Twitter. Bahkan ya saking banyaknya genre isekai, orang-orang tuh sampai lupa kalau ada genre yang namanya fantasi. Autor-autor like novel sama autor-autor manga itu lupa kalau sebenarnya ada genre fantasi yang dimana karakter utamanya itu nggak perlu mati dulu untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia lain. Pada dasarnya karakter utama itu nggak perlu ditabrak truk dulu, nggak perlu ditusuk sama orang dulu, atau nggak perlu gimana-gimana yang mengorbankan nyawa. Mereka tuh bisa langsung lahir di dunia itu gitu loh, tanpa proses reinkarnasi. Jadi dalam hati sebenarnya aku yakin gitu kalau kata native isekai ini dipakai cuma untuk sarkas doang. Dan gak mungkin dong kalau ada orang yang berpikiran kalau native isekai itu beneran termasuk genre. Ya gak mungkin kan. Gak mungkin dong. Please lah, gak mungkin kan ada yang beranggapan kalau itu beneran genre. Please. Kata fantasi diciptakan bukan tanpa alasan, Pak. Sumpah demi apapun. Please, kalau ada yang beranggapan itu beneran, please taubat, please.
kok nggak ada bedanya sama anak bocil yang ngomong congratulations morning, please. Tapi gini, sebenarnya ya istilah baru yang nggak penting ini juga dipopulerkan di tengah warga K-popers. Kan biasanya kita kenal dengan istilah fanfiction atau cerita buatan dari fans, cerita yang gak official buatan dari penonton atau penikmat dari karya itu. Tapi kalau di kalangan K-popers, istilah fanfiction ini nggak dikenal sama mereka, tapi mereka lebih kenal dengan alternate universe. Iya, aku nggak ngerti. Kata fanfiction kayaknya udah hilang maknanya dan udah digantikan dengan alternate universe. Yang dimana orang kayak aku itu berpikir kalau alternate universe itu kayaknya karya resmi. Karya yang dikeluarkan resmi oleh studionya misalnya, atau dikeluarkan oleh manajemennya. Dan ini tuh kayak timeline lain yang dikeluarkan secara resmi. Tapi ternyata enggak, ini cuma buatan fans doang. Ya emang kadang-kadang K-popers dan istilah barunya menyenangkan untuk diikuti, sama kayak congratulations morning. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita lupakan aja masalah K-popers itu, karena aku sebagai dewa anime nggak bakal sampai ke sana untuk nyenggol-nyenggol K-popers. Karena ya maksudku kekuatanku tuh nggak nyampe sana. Aku tuh dewa anime gitu, bukan dewa K-pop. Terakhir dewa K-pop yang ku kenal Alfiandi Sugoi. Coba tanyain nama beliau dah. Terus kesimpulannya apa bang? Kok lu cuma bacot doang bang? Ya, kesimpulannya adalah meskipun anime isekai udah banyak, jangan lupa kalau isekai adalah subgenre dari fantasi. Ingat coy, fantasi itu genre. Dan fantasi itu masih hidup, percaya sama aku. Gunakanlah kata fantasi dan berhentilah gunakan kata native isekai, karena kata native isekai itu dongo. Tapi serius ya, sampai sekarang aku tuh nggak tahu tujuannya sebenarnya orang itu ngomong native isekai. Tapi menurutku ya, dia itu sarkas. Aku yakin dia itu sarkas, dan please jangan rusak kepercayaanku kepada umat manusia gitu. Kalau misalnya nggak sarkas, mungkin dia pengen kelihatan berbeda dan pengen kelihatan edgy doang. Cuma ya, maksudku kalau pengen kelihatan edgy dan kelihatan intelektual, tapi caranya agak aneh, ya memalukan aja gitu. Menurutku tingkatannya sama aja kayak TikToker yang ngomongnya hidden game. Itu sampai dimarahin Dika tuh. Padahal kan hidden yang bener ya, tapi mereka ngomongnya hidden nih, goblok. Itu setingkat sama kayak gitu tuh. Bukannya aku gatekeeping bahasa ya, cuma bang, please bang, kata-kata dibuat itu bukan tanpa alasan bang. Itu bahasa bang yang udah ada ratusan ribuan tahun lalu bang. Dan ya untuk sekarang itu aja dulu untuk video Wibu Lokal. Aku admin Yami, guru Yami Jambul. Stay clean and sound. Aku gak, waktu pertama aku ngeliat postingannya native isekai, anjir aku gak pernah berhenti ketawa, coy. Itu orang gila. Aku gak bermaksud buat ngatain ya, cuma ini edgy banget men. Aku gak kepikiran sampai sana gitu. Aku memang kadang-kadang pengen terlihat edgy gitu dengan mengubah kata grafis menjadi visual, karena lebih enak gitu. Kalau ngomongin visual kan mencakup banyak visual gitu daripada grafis. Ya grafis ntar orang ketukar sama grafik gitu. Udah lah ya, aku juga nggak peduli lah, kasihan orang-orang mah.